Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan soal. Kali ini kita akan mulai dengan nomor 6. Tenaga yang membentuk muka bumi di bawah ini adalah proses. Anak-anak bisa memperhatikan gambarnya. Gambar yang ada di sana adalah gambar gua Kars atau gua kapur. Pada langit-langit gua kapur biasanya terbentuk seperti gambar, ada taring seperti duri tajam, itu biasa disebut sebagai stalaktit. Sedangkan yang bagian bawah, lantai gua, itu juga ada taring yang mengarah ke atas, disebut stalagmit. Jadi yang bagian atas adalah stalaktit dan bagian yang bawah stalagmit. Stalagmit dan stalaktit ini terbentuk karena adanya pengikisan dari material batuan kapur yang terkikis oleh air, kemudian mengendap. Maka jawaban soal nomor 6 bisa tergambar dari proses tersebut. Agar lebih jelas, kita bahas setiap poin soal. Bagian A ada istilah vulkanisme. Vulkanisme diambil dari kata vulkanik atau sama dengan menunjukkan adanya aktivitas magma. Erosi sama dengan pengikisan. Di poin B ada istilah ablasi. Dalam geografi sebenarnya bukan ablasi tetapi abrasi, yaitu pengikisan oleh air laut. Poin C ada istilah mosswasting. Mosswasting itu disebut juga tanah bergerak. Contoh kasusnya longsor. Kemudian pelapukan itu diartikan sebagai aktivitas penghancuran. Dan di poin D ada istilah sedimentasi. Sedimentasi diartikan sebagai pengendapan. Dari penjelasan ini bisa ditentukan bahwa jawaban dari nomor 6 ini adalah yang D, erosi dan sedimentasi. Selanjutnya kita bahas nomor 7. Budi akan pergi ke Amerika Serikat pada tanggal 3 Januari 2017 untuk melakukan penelitian. Ia berencana untuk kembali ke Indonesia pada 30 September 2017. Saat Budi kembali ke Indonesia, Amerika Serikat sedang mengalami musim A. Panas, B. Semi, C. Hujan, D. Gugur, E. Dingin. Perhatikan pada soal, yang ditanya adalah Amerika Serikat. Jika kita mencari data letak Amerika Serikat berada pada garis lintang 25 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat. Boleh diamati gambar petanya. Ini keadaan Amerika, benua Amerika.
Dan di sini Amerika Serikat. Yang ditanyakan soal adalah mengenai pergantian musim. Untuk menentukan musim yang ada di Amerika Serikat pada bulan September, kita perlu memahami tentang gerak semu matahari. Karena gerak semu matahari itu yang mempengaruhi pergantian iklim atau pergantian musim di permukaan bumi. Baik, kita tampilkan gerak semu matahari seperti ini. Bahwa matahari seolah-olah berpindah dari khatulistiwa menuju ke arah wilayah utara atau garis balik utara, kemudian kembali ke garis khatulistiwa, lalu ke garis balik selatan dan kembali ke khatulistiwa. Hal ini disebabkan karena bumi melakukan rotasi atau berputar pada porosnya sekaligus berevolusi, yaitu mengelilingi matahari. Pada saat bumi berotasi sekaligus berevolusi, bumi mengalami kemiringan sumbu sebesar 23,5 derajat, sehingga matahari posisinya tampak seolah-olah berpindah-pindah pada rentang 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Baik, kita kembali lagi ke keadaan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat berada di daerah bagian utara atau cenderung ke arah garis balik utara. Pada tanggal 21 Maret, matahari berada di khatulistiwa, dan antara 21 Maret hingga 21 Juni di Amerika mengalami musim semi. 21 Juni sampai dengan 23 September mengalami musim panas. 23 September sampai dengan 22 Desember mengalami musim gugur. Dan pada 22 Desember hingga 21 Maret mengalami musim dingin. Pada soal ditanyakan iklim di Amerika Serikat pada tanggal 30 September. Artinya, terlihat pada gambar bahwa pada saat 30 September Amerika Serikat sedang mengalami musim gugur. Nomor selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Tipe gerak lempeng sesuai gambar di atas adalah A. Divergen, B. Konvergen, C. Transform, D. Sesar, E. Hotspot. Tipe gerakan lempeng itu ada 3, divergen, konvergen, dan transform. Artinya antara A, B, dan C. Gerakan divergen ini adalah gerakan lempeng yang saling menjauh. Sedangkan gerakan konvergen merupakan gerakan lempeng di mana antara lempeng itu bergerak saling mendekat. Gerakan transform, gerakan lempeng yang saling bergesekan atau membentuk sesar. Ada yang maju, ada yang mundur, atau ke depan dan ke belakang.
jadi bergeseran. Agar lebih jelas bisa dilihat gambar berikut. Ilustrasi gambar gerakan divergen, gerakan konvergen, dan gerakan transform. Pada soal, terlihat gambar itu menunjukkan adanya gerak yang saling mendekat, artinya gerakan konvergen. Maka jawabannya yang B. Nomor berikutnya. Pasangan yang benar antara tipe gerakan lempeng dan fenomena atau gejala fisik yang timbul di permukaan bumi adalah, perlu kita garis bawahi, yang benar. Kita lihat satu persatu. Bagian A, gerakan transform mengangkat kepulauan Indonesia. Pada soal sebelumnya sudah dibahas bahwa gerakan transform adalah gerakan yang sejajar, saling menggesek. Seperti ini tadi gambarnya. Jika gambarnya seperti ini atau tipe gerakannya seperti ini, maka kecil kemungkinan terjadinya proses pengangkatan. Maka pernyataan yang A salah. B, gerakan konvergen membentuk busur kepulauan vulkanik. Gerakan konvergen membentuk busur kepulauan vulkanik. Gerakan konvergen itu gerakan yang saling mendekat. Bisa dilihat cara gambarnya. Membentuk busur kepulauan vulkanik. Kemungkinan iya. Untuk lebih jelas kita coba cek jawaban yang lain. C, gerakan divergen menimbulkan palung laut. Gerakan divergen itu adalah gerakan yang saling menjauh. Ada kemungkinan ketika lempeng bergerak saling menjauh sehingga terbentuklah retakan-retakan yang memungkinkan magma di dalam bumi bergerak keluar, kemudian membentuk lapisan yang baru. Jadi kurang pas untuk pernyataan yang C. Pernyataan D, gerak sesar menenggelamkan dangkalan Sunda. Gerak sesar. Sesar ini adalah tipe gerakan transform, di mana dua lempeng saling berselisih, bergesekan, sehingga kemungkinan kecil untuk terjadinya penenggelaman dangkalan, suatu dangkalan. Yang E, gerak divergen membentuk pegunungan Himalaya. Gerak divergen itu adalah gerak yang saling menjauh. Seandainya Ananda tidak memahami bagaimana proses pembentukan gunung Himalaya, pada gerakan divergen, Ananda bisa membayangkan bahwa gerakan ini adalah gerakan yang saling menjauh, sehingga menyebabkan terbentuknya retakan. Jadi berbelakangan ya, bukan membentuk pegunungan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 10. Kalimantan Selatan banyak didominasi oleh wilayah rawa pasang surut.
Kecenderungan jenis tanah di Kalimantan Selatan adalah kita bahas satu persatu agar anak ibu bisa lebih paham. Yang A, tanah podzolik. Tanah podzolik ini tanah yang berwarna kuning atau kemerahan. Tanah ini disebut juga tanah mineral tua yang banyak mengandung besi dan aluminium. Besi dan aluminium tersebut mengalami oksidasi. Itulah mengapa timbul warna kuning kemerahan. Di Kalimantan Selatan ini sebenarnya bisa diperkirakan banyaknya hutan. Jadi kalau banyak hutan, banyak sampah organik. Nah, antara B, C, D, dan E yang tanah menunjukkan adanya sampah organik atau sisa-sisa dari tumbuhan, itu adalah yang C, tanah gambut. Agar lebih jelas, coba kita lihat apa itu tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah endapan di sungai atau tanah endapan yang terbentuk karena aliran sungai. Tanah gambut yang merupakan jawaban tadi didefinisikan sebagai tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan. Kemudian yang D, tanah vulkanik. Vulkanik, kata vulkanik menunjukkan adanya aktivitas magma. Artinya, tanah ini merupakan tanah hasil pelapukan bahan-bahan aktivitas vulkanisme. Umumnya tanah vulkanik ini bersifat sangat subur karena banyak mengandung unsur hara dan mineral. Yang E, tanah kapur. Tanah kapur ini disebut juga tanah kars. Disebut juga tanah mediteran. Tanah ini berwarna terang dan bisa dibilang tidak mengandung unsur hara atau sangat sedikit mengandung unsur hara. Nomor 11. Salah satu kegiatan pada masa tanggap darurat bencana adalah, perlu digarisbawahi pada soal yang ditanyakan adalah tanggap darurat bencana. Berarti tindakan yang dilakukan segera untuk menangani bencana. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, evakuasi korban. Mitigasi bencana di poin B itu diartikan sebagai upaya mengurangi resiko bencana. Kita lanjut nomor 12. Daerah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan kelembaban tinggi seperti Indonesia lebih dominan terjadi erosi, A, erosi air, B, erosi angin,
C. Erosi gletser, D. Erosi gelombang laut, E. Erosi moss wasting. Jika dilihat dari tenaganya, erosi itu terbagi menjadi 3. Nih, pada poin A, B, dan C. Erosi angin, air, dan gletser. Ini adalah erosi menurut tenaga penyebabnya. Sedangkan erosi gelombang laut ini biasa dikenal dengan nama abrasi. Dan erosi moss wasting dari kata moss wasting yang artinya tanah bergerak atau lebih sering dikenal dengan longsor. Pada soal daerah itu memiliki curah hujan tinggi, maka erosi yang dominan terjadi adalah erosi air. Jawabannya A. Nomor 13. Fenomena hasil vulkanisme ada pada angka, lihat pernyataannya di atas. 1. Solfatara di Gunung Ijen. Perlu digarisbawahi, solfatara ini maksudnya solvatar. Solvatar adalah gas belerang atau gas sulfur yang dihasilkan dari gunung berapi. Poin kedua, lava. Baik, nomor 1 tadi jadi benar ya. Fenomena hasil vulkanisme. Lava ini adalah magma yang keluar. Ini juga merupakan aktivitas vulkanisme. Jadi nomor 2 benar. Nomor 1 dan 2 benar. Kita lihat di option jawaban. Ada di pilihan option A dan option E. Jadi antara A dan E. Yang A 1, 2, 3, yang E 1, 2, 4. Kita lihat dulu yang nomor 3. Patahan Lembang. Patahan merupakan hasil dari tektonisme atau pergerakan lempeng. Maka nomor 3 salah. Sehingga pilihan jawabannya adalah yang E. Nomor 14. Salah satu jenis batuan yang bernilai ekonomi tinggi adalah marmer. Batuan tersebut termasuk ke dalam jenis ... Batuan berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Marmer yang ditanyakan pada soal itu termasuk pada batuan sedimen. Maka jawabannya yang B. Sedangkan batuan plutonik itu termasuk batuan beku.
Nomor 15. Cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak tepat terkait cuaca dan iklim suatu daerah? Jadi yang ditanyakan pernyataan yang tidak tepat. Kita lihat yang A. Cuaca meliputi wilayah sempit dan waktu singkat. Pernyataan ini benar. B. Awan cumulonimbus memicu hujan petir dan badai. Awan cumulonimbus ini awan yang berukuran besar, tebal, dan berwarna gelap. Biasanya bagian bawah berbentuk relatif datar dan menggumpal di bagian atas. Jadi pernyataan yang B, awan cumulonimbus memicu hujan petir dan badai adalah benar. C, efek rumah kaca berlebihan menyebabkan global warming. Efek rumah kaca memang menyebabkan pemanasan global atau global warming. Maka pernyataan yang C benar. Yang D, perubahan musim di Indonesia dipengaruhi pergerakan angin muson. Pernyataan ini terbalik. Yang benar adalah angin muson mempengaruhi pergantian musim di Indonesia. Maka jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan soal kita kali ini. Pembahasan soal berikutnya akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.